Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita mengupas tentang kemunduran Majapahit di masa kepemimpinan Sang Prabu Bhre-Kertabumi. Yang mana Bhre-Kertabumi ini kita ketahui beliau bisa menjabat menjadi seorang raja dalam kekuasaannya yang tidak lebih dari 4 tahun. Tapi sebelumnya saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe, like, dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Ketika Sri Prabu Suraprabawa mangkat di tahun 1396 Saka atau 1474 Masehi, Bhre-Kertabumi mengangkat diri sebagai Maharaja Majapahit, dan tindakan ini ditentang oleh keturunan dari Sri Prabu Kertawijaya dan para adipati pesisir Muslim yang diangkat oleh Brewengker atau Sri Prabu Hangyang Purwawisesa dan Sri Prabu Suraprabawa. Jadi saat itu di Majapahit terdapat 2 orang raja. Yang pertama Bhre-Kertabumi yang berkuasa di Wilwatikta, dan yang kedua adalah Dyah Ranawijaya, putra Sri Prabu Suraprabawa Singawikramawardhana yang menggunakan gelar Abhiseka Girindrawardhana. Bhre-Kertabumi hanya berkuasa kurang dari 4 tahun, sebab pada tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi, Dyah Ranawijaya Girindrawardhana membawa pasukan besar untuk menyerang Majapahit. Yuda disebut dengan Yuda Lawaning Majapahit, merebut kembali kekuasaan dari tangan Bhre-Kertabumi. Dalam peristiwa serangan itu, para raton menyatakan Bhre-Kertabumi yang masih terhitung paman dari Prabu itu terbunuh di Kedaton pada tahun Saka 1400. Ini sejalan dengan sumber dari Serat Kondo yang menyebut peristiwa kehancuran ibu kota Majapahit akibat serbuan Girindrawardhana itu terjadi pada tahun Saka 1400 yang ditulis dalam Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi. Pakar arkeologi dan epigrafi Hasan Ja'far dalam buku Masa Akhir Majapahit Girindrawardhana dan Masalahnya menegaskan bahwa setelah kekuasaan Bhre-Kertabumi digulingkan, Dyah Ranawijaya Girindrawardhana berhasil mempersatukan kembali sisa-sisa wilayah kerajaan Majapahit yang sudah terpecah-pecah dan mengukir namanya dalam prasasti dengan gelar Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kediri Prabunata. Walaupun demikian, keadaan Majapahit yang telah rapuh dari dalam disertai timbulnya perkembangan-perkembangan baru di daerah pesisir utara Jawa dan Asia Tenggara umumnya menyebabkan kekuasaan Majapahit tidak dapat dipertahankan lebih lama, dan lambat laun sampai pada saat keruntuhannya. Pandangan Hasan Ja'far tentang keruntuhan Majapahit akibat perang suksesi yang berpuncak pada peristiwa penyerangan Dyah Ranawijaya Girindrawardhana ke ibu kota Majapahit sedikitnya terbukti dengan terpecah belahnya kekuasaan Majapahit menjadi kadipaten-kadipaten kecil yang terbebas dari kekuasaan Majapahit. Jika pada masa kekuasaan Sri Prabu Kertawijaya di tahun 1447-1451 Masehi,
Wilayah utama Majapahit yang terpantau masih sekitar 24 negara daerah yang merupakan nagara sakawat bumi, seperti Daha, Kahuripan, Jogorogo, Pajang, Tanjung Pura, Mataram, Pajang, Wengker, Kabalan, Tumapel, Singapura, Kertabumi, Kembang Jenar, Lumajang, Wirabumi, Mataun, Keling, Pandanalas, Paguhan, Kalingapura, Pamutan, Lasem, Perkembangan, dan Pawanuhan ya. Maka pada masa akhir Majapahit, di bawah kekuasaan keturunan Girindrawardhana, telah bermunculan wilayah-wilayah baru seperti Demak, Pengging, Giri, Sengguruh, Tepasana, Garuda, Surabaya, yang kemudian disusul munculnya kadipaten-kadipaten gurem seperti Jepara, Semarang, Kendal, Pati, Sidayu, Gresik, Pamadegan, Arusbaya, Sumenep, Puger, Babadan, Macan Putih, Pasuruan, Kedawung, Dengkol, Banger, Propo, Gerongan, Gending, Panjer, Keniten, Srengat, Jamunda, Hantang, Pamenang, Balitar, Rawa, Kampak, Pesagi, Mahespati, Pasir, Uler, Wirasari, Wedi, Taji, Bojong, Juwono, Batu Putih, Gumenau, Tedunan, Jaratan, Kajongan, Pati, dan Rajek Wesi, yang satu sama lain mengaku penerus Majapahit sehingga sering pecah peperangan di antara mereka. Sementara itu, sejak ibu kota kerajaan dipindah ke Daha Kediri, Majapahit berangsur-angsur terkucil menjadi negara agraris yang terkunci di daratan dan tidak mampu berkembang. Pelaut-pelaut Portugis yang datang pada awal abad ke-15 Masehi masih mencatat bahwa Majapahit sebagaimana kerajaan masih disebut-sebut orang di pedalaman Daha. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup demikian saja apa yang bisa saya sampaikan terkait kepemimpinan Majapahit di bawah Kertabumi, ya, dan juga bagaimana munculnya kadipaten-kadipaten kecil yang juga mengaku sebagai penerus Majapahit. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino, ono opo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.